Putra. Halo teman-teman. Bapak kan umur berapa nih Pak? 24. 24. Nah sekarang kan mungkin banyak anak remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas. Dan ada juga anak remaja yang sedang mencari jati diri mereka sendiri malah terjerumus ke pergaulan itu. Gimana nih Pak menurut Bapak tentang itu? Jadi sekarang Bapak umur 24 tahun ya. Nah dulu Bapak pernah merasakan bagaimana di anak kecil seperti kalian yang sudah dewasa, sudah remaja menginjak dewasa. Langkah awal yang harus kalian jalani adalah kalian harus pintar-pintar mencari teman. Jadi di kala kalian masih remaja menginjak dewasa, kalian harus sedikit demi sedikit belajar bagaimana caranya untuk mencari teman yang baik dan benar. Jadi kenapa kita harus mencari teman yang baik? Untuk kedepannya nanti kalian bisa melewati masa-masa yang remaja itu menjadi lebih menarik dan membahagiakan. Nah, Bapak kan udah mengajar di SMP Santa Teresia ini sekitar 2 tahun ya Pak ya? Betul. Nah, gimana sih Pak menurut Bapak tentang pergaulan yang ada di SMP Teresia? Cukup baik ya kakak-kakak. Jadi selama Bapak di sini sudah hampir 2 tahun, Bapak merasakan adanya suatu pertemanan yang baik. Jadi walaupun kita antara guru dan siswa, tapi dikala kita sudah melewati masa sekolah tentunya ataupun masa di kala kita belajar, kita bisa menjadi kerabat atau teman. Jadi itu juga yang kita kasih tahu dengan teman-teman yang lain, bahwa di dalam sekolah atau di ruang lingkup pendidikan kita itu dibatasi dengan adanya guru dan siswa. Tapi ketika kita di luar sekolah ataupun sudah waktunya kita pulang ke rumah masing-masing, kita adalah seorang teman ataupun sahabat. Nah Pak, di masa-masa kita umur 12 sampai 14 tahun itu kan mungkin masa-masa kita itu baru saja memasuki dunia remaja. Nah, gimana sih Pak dengan masa itu kita yang mungkin untuk adik-adik kita yang mungkin kelas 7 yang baru masuk umurnya mungkin 12 tahun atau 11 tahun itu kan baru memasuki dunia remaja yang namanya kan. Gimana sih Pak cara mengatasinya dan mereka itu nggak salah pilih teman? Kalau misalnya kita ngomong tentang sekolah dulu ya, konteks kita di sekolah. Jadi untuk adik-adik kita yang masih baru masuk sekolah, kita sebagai siswa yang baru, kita harus mempunyai patokan ataupun sosok yang menjadi inspirasi kita. Misal Bapak ini sebagai siswa baru nih, Bapak suka dengan caranya ketua OSIS misal. Jadi Bapak bisa mencontoh bagaimana sih perilaku ketua OSIS ketika di sekolah. Jadi ketika kita ada panutan, mesti kita ada inisiatif untuk kita bisa maju, untuk kita bisa mencari jati diri kita. Ketika kita nanti naik ke kelas 2 ataupun kelas 3, kita sudah mengimbangi bagaimana merasakan jadi siswa yang baik. Oke. Nah, kan ini kan saya nih kelas 9 nih kan, baru mau masuk SMA nih. Umur di 15 tahun. 15 tahun itu masih tergolong di remaja, dimana remaja yang sedang mencari jati diri mereka sendiri Pak. Gimana sih Pak cara mencari jati diri di masa remaja itu? Itu sangat-sangat mudah ya Kak tinggalnya. Jadi kakak-kakak ini kan sudah hampir memasuki masa dewasa nih. Jadi sudah mengerti teman yang baik itu seperti apa, teman yang kurang baik seperti apa. Jadi kita harus benar-benar mencari teman itu yang menurut kita nyaman. Terus kedua, ketika kalian berada di luar sekolah tentunya kalian harus memiliki pergaulan juga yang sehat. Jadi di mana pergaulan yang sehat itu akan menentukan jati diri kalian untuk kedepannya. Apalagi kakak ini kan bentar lagi mau masuki SMA nih ya. Jadi sebelum memasuki SMA, kakak harus belajar terlebih dahulu bagaimana memulai adaptasi yang baru tentunya. Ketika kalian masuk ke SMA itu kan sudah adaptasi dengan lingkungan baru. Jadi diharapkan dengan kalian sudah belajar di sekolah ini, kita kan sudah memberikan yang terbaik buat kakak semua nih. Jadi ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru mohon untuk diserap. Kemudian ketika kalian sudah memasuki sekolah yang baru, kalian harus mengharapkan nama SMP kalian tercinta. Tapi mau nanya, misalnya kalau
circle itu jadi kita merasa nggak nyaman nih atau toksik, tapi kalau kita menjauh kita nggak ada teman gitu loh. Jadi kita tetap bertahan dengan lingkungan pertemanan toksik itu gimana sih maksudnya kalau kita harus pertahankan atau mencari keluar dari zona nyaman? Jadi kalau kita berteman itu kan tidak bisa dipungkiri nggak ya, ada kita ada rasa teman yang menyenangkan, ada teman yang sedikit membuat kita nggak enak hati, itu sudah hal yang biasa kan. Nah, ketika kalian menemukan teman yang menurut kakak ini orang menyenangkan buat kakak harus bisa rendah hati kak. Jadi kakak sebagai kakak yang baik tentunya kan kalian harus bisa memaafkan lah tentunya, walaupun mereka sendiri tidak menganggap kita baik tentunya misalnya. Jadi kakak bisa memaafkan mereka walaupun dari hati dulu nih kak ya, dari hati kecil kakak yang paling dalam nih. Kakak bisa memaafkan dulu, terus ketika kakak berpapasan tentunya walaupun masih ada rasa jengkel, kakak tetap sapa, senyum dan yang lain sebagainya. Jadi walaupun kakak jengkel, tapi kakak harus bisa memaafkan teman-teman kakak yang membuat kakak itu tidak enak hati. Nah, kan sekarang ini kan mungkin ya masa-masanya cari pergaulan ya Pak. Gimana kalau misalnya masuk ke pergaulan toksik dan sudah terlalu dalam di pergaulan toksik itu? Gimana caranya untuk keluar dari pergaulan toksik itu? Tentunya yang pertama nih kakak-kakak semua harus mempunyai satu atau beberapa rekan ataupun panutan tentunya. Kakak bisa konsul dengan orang-orang yang kakak percaya. Bisa misalnya kalau di sekolah kan ada guru BK ya kak ya. Nah kakak bisa tanya kepada guru BK, minta pendampingan ataupun minta solusi. Dan ketika kakak di sekolah, kakak juga kan ada guru wali kelas ataupun guru yang lain, kakak bisa cerita. Dan yang paling penting ketika kakak di rumah, kakak semua harus terbuka dengan keluarga ataupun dengan orang tua. Jadi kakak-kakak semua bisa bahasa kerennya curhat tidak ya? Curhat dengan ibu ataupun dengan bapak kakak-kakak mas. Nah, gimana nih kalau misalnya seorang anak remaja terlalu tertutup pada orang tua atau orang yang sekeliling? Jadi sama kayak tadi kak ya, hal itu tidak bisa dipungkiri kak, kan sifat orang berbeda-beda ya. Ada yang dia itu terbuka dengan keluarga, nah betul kan, ada yang takut dengan keluarganya kan. Takut keluarga tinggi. Jadi kalau kita mengetahui hal seperti itu, kalau bisa nih kayak kakak-kakak semua itu sebagai partner mereka untuk bisa curhat dengan kakak. Biasanya kalau ada teman yang dia itu tertutup dengan keluarga, biasanya dia curhatnya dengan teman yang dianggap nyaman sama mereka kak. Jadi kakak semua kalau misalnya ada teman yang seperti itu, rangkul mereka kak agar mereka bisa terbuka dengan kakak semua. Kan di masa pandemi ini pasti kayak susah dari teman apalagi kayak langsung gitu pasti lewat chat atau apa gitu kan. Kalau teman sekelas nih kan ada kenalan lewat chat kadang tuh dianggurin gitu loh, nggak diikutin padahal niatnya baik gitu mau ngajak kenalan dan segala macam itu tuh kita harus sebenarnya gimana sih baiknya gitu loh, mau apa lagi atau ya biarinlah kalau mereka nggak mau. Di masa pandemi ini memang semua serba susah tidak ya, walaupun ya bisa dibilang ada yang bikin kita sakit tidak gara-gara pandemi ini, tapi jangan sampai gara-gara pandemi ini pertemanan atau persahabatan kita luntur kan. Nah, kakak-kakak semua kan mesti ada alat komunikasi kan, pasti ada kan ya. Nah jadi di kala pandemi ini kunci yang paling utama sekarang adalah komunikasi kak, lewat media sosial. Pasti kalau di media sosial kan ini kak ada yang pakai WA paling penting kak ya. Nah di dalam chat kakak di grup itu kan mesti sama kakak yang bilang tadi ada yang mereka itu bisa untuk saling komunikasi ataupun memang ada yang tidak menghubungi sama sekali kan. Jadi kita harus benar-benar saling bisa mengerti kak. Kita harus paham dengan kondisi teman-teman, kita harus mengerti apa kira-kira apa ya yang buat mereka orang ini tidak mau menggubris
chat kita misal. Jadi di masa ini emang dibilang susah, Pengertian. harus saling pengertian kan Kak. Jadi kakak semuanya bisa mengerti lah. Nah mungkin kan remaja ini kan sangat terobsesi dengan yang namanya pacaran. Betul. Nah sangat terobsesi dengan yang namanya itu. Gimana ya kalau misalnya pacaran yang toksik itu gimana sih bagi anak remaja yang mungkin baru memasuki remaja sekarang ini? Kalau bapak bilang sih kalau di masa sekolah ini kayak masih remaja menginjak dewasa, kita hindari dulu yang namanya pacaran kan. Jadi kenapa kita harus menghindari pacaran? Bukannya bapak ini melarang untuk berpacaran ya, itu kan hak asasi semua orang. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita masih menginjak remaja, masih remaja menginjak dewasa, itu lebih baik kita fokus dengan namanya belajar. Jadi kenapa sih kita harus belajar itu kan? Belajar itu kan adalah langkah awal kita untuk menuju ke masa depan kan. Jadi banyak manfaat dengan belajar. Maksudnya kita belajar membaca bisa membaca, kita belajar menghitung bisa menghitung. Jadi banyak manfaat kan. Terus ada pepatah mengatakan kalau kita rajin-rajin belajar, pasti kita banyak ilmu nih kan. Hal-hal baru itu kita dapatkan ketika kita belajar nih kan, membaca contohnya kan. Hal-hal yang kita tidak tahu mesti jadi tahu nih kan. Jadi untuk masa remaja diharapkan jangan untuk berpacaran terlebih dahulu, tetapi lebih baik kita fokus yang namanya belajar untuk masa depan kita yang lebih baik. Siap. Bagus banget ya. Agak luas pikiran. Iya, agak sih pikiran terbuka nih pikiran saya. Nah, kan mungkin kan kayak gimana ya? Apa sih Pak tanggapan apa tentang sekolah yang melarang anak itu pacaran? Apakah mungkin? Kan sekarang kan sekolah kan mungkin ya, mungkin seterusnya mungkin sekolah kan melarang anak belajar berpacaran karena mungkin sekolah masih memikirkan masa depan murid ya. Pastinya itu pasti ya Pak ya. Nah, gimana sih Pak pemikiran remaja kan bilang dilarang pacaran nggak mau sekolah di situ gitu kan? Gimana sih Pak? Gimana? Oh, kan kayak diam-diam tuh pacaran di sekolah gitu. Gimana sih Pak menurut tentang remaja yang gitu? Apakah itu termasuk remaja yang masuk dengan pergaulan toksik atau berpacaran dengan toksik? Jadi pertama di sekolah kenapa dilarang berpacaran nih Kak? Tentunya sekolah kan punya visi atau misi sendiri nih Kak. Jadi kenapa sih anak-anak yang masih di remaja tidak boleh berpacaran nih Kak? Kita harus fokus dengan namanya belajar dulu nih Kak. Pertama nih ya, belajar itu kan untuk masa depan. Nah, dikhawatirkan ketika nanti mereka orang sudah berpacaran, takutnya mereka orang tidak fokus dengan belajar kan? Betul. Jadi apalagi misalnya dia itu ada masalah dengan pacar nih Kak. Itu sangat berbahaya di sekolah Kak. Bisa menurunkan prestasi juga sih. Jadi bad mood Kak ya kan biasanya kan. Ya itu bahasa sekarang. Apalagi kalau sekelas itu. Ya betul sekali. Iya itu ke sekelas nanti ada gurunya. Bu saya mau pindah kelas kan gurunya bingung juga sih guys. Lebih bagus dihindari daripada setelah itu terjadi ya kita jadi terbebani dari keluarga, dari guru-guru, dari sekolah, dari kalangan lingkungan kita juga mungkin kita dijauhi karena kita terlalu fokus dengan pacaran. Apakah Bapak pernah dengan teman zaman sekarang bisa ditanggapi? Kalau Bapak ada terancam tidak boleh ya. Oh siap. Nah kalau misalnya ini Pak, kan sekarang tuh kan ada yang kayak membeda-bedakan ekonomi itu. Nah kan remaja-remaja sekarang kan dengan sombongnya menganggarkan harta orang tuanya gitu kan. Nah misalnya nih ada mungkin yang papanya itu CEO, yang satu lagi nih papanya itu cuma sales biasa. Nah yang CEO ini tidak mau berteman dengan sales biasa. Gimana sih Pak? Itu sudah termasuk pertemanan yang toksik atau bagaimana? Jadi Bapak melihat nih sekarang nih kan. Jadi pertemanan sekarang tuh dibilang lucu kan, tapi dibilang aneh juga aneh kan. Banyak yang memandang tentang penghasilan keluarga tentunya nih ya. Jadi ya kalau dibilang toksis juga ya seperti itu Pak, tapi tidak dibilang toksik ya emang seperti itu kan. Jadi emang aneh sih. Jadi ya buat teman-teman nih yang mau mencari pergaulan yang baru tentunya nih Kak ya. Dan janganlah kalian ketika kalian memilih teman itu daripada dari pekerjaan orang tua. Jadi kita mencari teman itu kan karena untuk mencari kebahagiaan kan.
Dikala kita penat, kita membutuhkan seorang teman. Kita sedih, butuh teman. Kita bahagia juga mesti butuh teman kan. Jadi carilah teman sebanyak mungkin dan jangan sampai mencari teman itu karena banyak hal Kak. Contohnya pekerjaan orang tua ataupun karena sesuatu yang berbeda dengan kita, itu jangan sampai seperti itu. Jadi cari teman sebaik mungkin, terus cari teman juga harus yang sehat tentunya Kak. Jangan sampai di kala kita mencari teman kita malah terjerumus ke dunia-dunia yang tidak baik nih Kak. Jadi sebaik mungkin dan sebisa mungkin ketika mencari teman itu carilah yang terbaik yang membuat kalian bisa nyaman. Biasanya kadang misalnya kayak satunya salah anaknya salah CEO. Biasanya kalau ada yang iri gitu loh biasanya. Kadang dulu kita bisa berbohong dengan media, bisa disampaikan kita kayak mau pamer nih apa-apa, padahal kita tuh anak biasa-biasa aja gitu loh, kayak demi mempertahankan pertemanan gitu. Padahal teman yang lain juga kadang ya biar aja misalnya dia kerja di mana aja gitu loh, dan nggak gitu, cuma pikiran kita kadang gue berteman sama orang kaya berarti gue kayak harus mengabdi ke pamer juga gitu. Kadang sebelum toxic tuh susah sih, biasanya harus ya diomongin lah enaknya gimana. Terkadang itu kan kayak misalnya kayak ya saling bullying gitu loh. Lu tuh gendut, gue tuh kurus, terus gue temenan sama lu gitu kan. Konteks mereka sebenarnya bercanda, tapi kalau kita maksudnya itu kayak udah terus bullying, sakit hati juga dikatain begitu, nggak lucu juga kalau cuma jadi bercanda. Apalagi kalau misalnya kan kita kan beneran begitu kan kayak gue tuh gendut ya, malah lah minder jadinya. Agak sering kepikiran kadang kalau ada yang teman, padahal mereka kadang juga nggak bermaksud gitu. Sekarang sesi apa? Ini kita aja ya, kita aja yang itu namanya yang jelasin. Oh, Nah, ada pertanyaan nih Pak dari teman-teman kita yang ada di Instagram juga. Mereka nanya, misalnya nih ada satu murid kelas 7 nih yang baru masuk disamperin sama anak kelas 8 atau kelas 9 kayak gelabrak, kayak marah-marah, padahal dia anak kelas 7 nih gak tahu apa-apa gitu kan. Tiba-tiba kayak wah aku diginiin gitu kan, padahal aku gak tahu apa-apa. Gimana sih Pak menurut Bapak itu? Itu perbuatan yang tidak mengenakan aslinya Kak ya. Sama. Tidak diajarkan juga di sekolah nih Kak. Jadi ketika terdapat kejadian seperti itu, tentunya kita sebagai tenaga pendidik atau guru nih Kak yang bertanggung jawab di dalam sekolah, kita cari dulu solusinya ataupun permasalahan itu seperti apa dulu Kak. Jadi kita bisa saling komunikasi nih Kak, bermusyawarah dengan yang terjadi tadi, kita cari bareng jalan keluarnya, solusinya kita cari bareng-bareng, terus kita bisa selesaikan juga secara baik-baik. Jadi jangan sampai ketika kita mempunyai masalah kita mencari solusinya dengan tekanan. Jadi dikala kita bisa mencari solusi dengan baik, dengan mengenakan, mengasihkan, kenapa harus dengan yang sulit? iya benar. Kalau susah tinggal tuh BK saja. Betul. Iya. Kita harus memanfaatkan apa yang ada di sekolah. Oke. Kayaknya itu pertanyaan buat kita ya. Serius ini? Ya, pernah nggak nemuin teman-teman yang circle-nya kelihatan kurang baik, tapi kalau kita mau negur takut tersinggung, itu gimana sih gitu? Ya kalau gitu mah ya tidak bisa dipungkiri Kak ya sekarang nih Kak, apalagi sekarang zaman-zaman yang sangat-sangat ekstrim nih ya. Untuk mencari pergaulan yang benar-benar sehat itu susah sekarang Kak. Tapi kita kadang harus egois juga, harus ngomong gitu loh, teman itu nggak baik gitu. Kalau kita diam-diam aja mungkin ada kemungkinan terburuk gitu loh. Jadi lebih baik diomongin aja biar mereka itu nggak apa-apa. Ada kejadian gak mengenakan sih kalau misalnya kita mau. Kalau menurut aku sih lebih baik ditegur. Mungkin walaupun kita nggak kenal kita tegur aja gitu. Itu juga harus. Karena kan gimana ya, kita tuh harus memahami circle itu dulu, baru kita tegur baik-baik. Maksudnya boleh kita menegur, tapi kita harus mempelajari itu circle itu bagaimana sih gitu. Jangan langsung tegur Oh, aja. ya kita tegur, circle itu gini gitu. Gak boleh lah.
Kayak kan saya nih ada bertiga nih masuk ke toxic friendship nih. Kita tuh sendirian, masih anak baru. Kita lihat nih, wah ini circle-nya nggak baik sih gitu. Pahamin dulu itu circle tuh orang-orang itu sikapnya itu gimana, baru kita tegur gitu. Jangan negur, itu circle kalian tuh gini. Nanti bakal dijauhin gitu loh biasanya. Malah buat gimana ya? Nah nih, menurut kakak-kakak, apa sih definisi seorang remaja yang didewasakan oleh keadaan? Kakak Pak, saya yang jawab. Sepertiga lah. Kakak dulu berarti Kak dulu. Apa yang terakhir? Kalau aku pribadi sih kayak kita itu anak remaja yang setengah dewasa setengah anak-anak guys. Kayak kita tuh harus bisa ngatur waktu misalnya nih. Nah di kemarin ini tuh aku harus berpikir secara anak-anak. Mungkin kita kumpul keluarga nih, keluarga besar nih ya kan. Mungkin keluarga itu mungkin anak orang dewasa lah. Nah di situ kita harus berpikir kanak-kanakan kan, harus mengalihkan pikiran kita ke kanak-kanakan. Ketika kita ada di satu masalah itu harus memaksakan kita dewasa. Di situ kita harus mengeluarkan semua pikiran-pikiran dewasa kita, keputusan dewasa kita. Jadi kan ada dua. Jadi kita tuh ada di dua pendirian gitu. Dua pendirian dijadiin satu. Dan ada juga keadaan yang mungkin orang tua aku gini nih. Jadi aku harus dipaksa untuk dewasa untuk hal ini dan aku harus bisa mandiri jalan sendiri gitu. Kan kita tuh harus tahu waktunya gitu. Iya, harus dibagi lah waktunya Iya. mana yang Saya kan- dewasa mana Iya. masalah. Oke. Kak dulu. Kalau menurut saya sih biasa karena keadaan tuh sebenarnya kita lagi berantem nih. Kita tahu kita nggak salah gitu loh, tapi mereka kayak mungkin kita yang salah gitu. Jadi kita harus bikin dewasa, harus cari solusi gimana baiknya, jangan langsung kayak satunya marah, satunya kayak egois gitu, nggak mau nyelesain masalah. Jadi harus kita ya berpikir dewasa lah, jangan mengalah gitu loh, ngomong baik-baik atau gimana. Biarpun mereka nggak maaf atau nggak mendengar, kan yang penting kita udah ngomong maunya gimana gitu. Itu aja sih kalau sifat anak-anak mungkin ya sama keluarga lah, mereka kan emosi kadang-kadang terbawa sama anak-anak. Kalau misalnya dari keluarga sih, kalau saya sendiri sih kan kayak aku tuh anak pertama dari yang paling besar. Jadi kayak gimana ya, mungkin kesalahan adik kita juga dialih ke kita kan gitu. Pasti kena imbasnya. Pasti kena imbasnya. Jadi kayak di rumah itu kayak introvert gitu ya. Kita kan di sini kan kayak tahu kan lebih orangnya kan suka bercanda-bercanda gitu kan, sama kayak dulu gitu. Kayak anggap temen aja itu semua. Tapi kalau misalnya aku di rumah kayak ya udah ya bapak gitu. Ya nurut saja. Lebih nurut aja gitu. Karena gimana pun itu kita harus ngelewatin hal itu gitu. Harus kuat. Bapak Jadi bisa diulangi Kak, biar teman-teman yang lain bisa jelas pertanyaannya. apa? Pertanyaannya. Diulang. Pertanyaannya itu gimana sih menurut kakak-kakak sekalian? Apa sih definisi remaja yang berpikiran dewasa dikarenakan keadaan? Jadi tak jawab langsung nih Kak ya. Jadi sekarang emang banyak nih Kak, anak-anak yang masih remaja itu sudah berpikiran dewasa. Jadi yang remaja menuju dewasa. Jadi yang bagaimana seharusnya dia itu masih remaja, tapi pemikiran dia sudah jauh lebih kita yang dewasa. Itu ada beberapa faktor Kak. Bisa dari intern ataupun dari keluarga, bisa dari luar keluarga ataupun di masyarakat. Kalau misalnya di dalam keluarga, mungkin karena dia itu banyak suatu masalah Kak, terus dia ikut mencari solusi. Jadi bagaimana permasalahan itu bukan masalah seusia dia tentunya, tetapi dikala itu terjadi di keluarga mereka, secara otomatis dia juga bisa merasakan dan dia juga bakal mencari jalan tengahnya atau solusinya. Nah, ketika di masyarakat sama seperti tadi ya, ketika misalnya ada temannya nih ada masalah, terus dia cerita ke temannya yang tadi, itu kan secara otomatis dia langsung ikutan mencari solusinya kan. Jadi aslinya itu kan bukan masalah dia, tapi dia ikut jadi ikut di dalam diri kita kalau kita ada masalah. Wah, jadi secara otomatis mesti dia akan memberikan motivasi, memberikan solusi
bagaimana jalan terbaik, walaupun belum tentu jalan itu adalah yang benar nih Kak. Yang penting kan sudah bantu setidaknya. Jadi itulah kenapa bisa lebih dewasa cepat karena sering ada masalah. Tapi kalau aku sih lebih sering nemuin yang anak begitu, lebih sering nemuin yang broken home sih. Iya. Kadang kayak ketika cerita sama mereka itu kayak dikasih masukan dari orang dewasa, padahal kayak teman sendiri kayak udah sih. Sering sih aku dibilang gitu. Iya, kayak ditanya gini, Maisha umur kamu berapa? 14 tahun Pak. Saya pikir tadi ada 17 tahun loh katanya. Nih, ini sangat tertarik ya, membuat saya tertarik ya atas pertanyaan. Hai Min, pertanyaan saya tentang pergaulan di sekolah. Bagaimana sih Min cara mengatasi body shaming? Memang di sekolah ditegaskan setiap siswa untuk menjaga tata krama dan kesopanan kepada sesama siswa. Tapi tidak mungkin kalau setiap siswanya bisa mengikuti nasihat dan aturan tersebut. Maka pergaulan antar geng yang membuat saya risih. Selama kelas 7, saya merasakan terasingkan karena banyaknya geng-geng terbentuk antar siswa. Kami yang merasa tersingkirkan bahwa kami tidak layak untuk berada di sekolah ini. Mereka berkata bahwa kau itu gendut, dasar gajah. Saya pikir itu kata-kata kasar. Lalu bagaimana cara menanggapi hal itu? Agak berat ya. Berat sekali ini, tergantung sekali ini ya. psikologi. Jadi untuk menanggapi hal tersebut, tentunya kita harus punya pendirian nih Kak. Kita harus punya penteguhan di dalam diri kita kalau kita tuh kenapa mereka orang itu seperti itu gitu kan. Misal. Jadi walaupun mereka sering membuli kita misalnya, kita harus berusaha untuk cuek Kak. Jadi jangan peduli. Maksudnya mereka kan tidak ada untungnya ketika ngomongin kita. Jadi kalau ada teman kita ataupun orang lain ngomong ke kita, ngebully kita, lebih baik kita diam terus kita mencari sesuatu yang baru, terus kita buktikan kepada mereka kalau kita itu bisa. Jadi baik dicuekin sih. Karena kan semakin kita menanggapi hal itu, semakin mereka menjadi hal itu. Nanti kita malah Kalau misalnya sedih, kan? kayak misalnya kita cuekin ya, makanya dasar lu gendut gitu, dasar gajah. Udah jalan aja. Mereka bisa lebih sendiri untuk menanggapi. Iya, jalan aja kayak saya nanti mereka akan besar sendiri akan hal itu lah. Pernah mau nggak? Sini ada pertanyaan selama kelas 7 saya merasa terasingkan karena banyak geng yang terbentuk antar siswa. Itu kayaknya wajar sih karena kan terbentuk tuh ibarat dari SD ke SMP masih ada geng-geng. Nah, menurut aku kita tuh harus masuk ke geng gitu loh. Kita harus berani berteman gitu. Kalau kita nggak berani berteman ya percuma gitu loh. Aku pernah nemuin kayak gitu, kayak toxic gitu. Iya serius di kelas 7 kayak di kelas 7 gak usah disebutin ya namanya ya, gak boleh disebut brand. Kelas 7 itu kayak aku tuh pernah diajak kayak makan gitu kan, sama kan kayak masih anak baru ya di kelas 7 ya, aku ya kelas semester 2 itu aku kan pindahan, kayak waktu itu aku tuh diajak kayak Mai yuk makan yuk katanya, yaudah yuk gitu kan. Terus aku tuh ditanya kamu itu bawa duit berapa, terus aku kan bohong gitu kan, kayak aku tuh cuma bawa duit segini gitu. Terus mereka bilang, oh nggak jadi deh gitu. Terus aku lihat SW-nya itu mereka tuh ternyata jadi pergi gitu. Kalau aku sih ya udahlah cuekin aja gitu kan. Lalu merasa juga menjauhi dari circle toxic gitu. Iya kayak berhasil juga karena kan itu salah satu kita untuk tahu. Satu lagi nih. Untuk masa pandemi ini gimana sih cara untuk menjaga mental health kita? Banyak sabar. Pasti kebanyakan siswa kayak aku merasa tugas numpuk, belum lagi tambah metode baru yang untuk belajar dari sekolah, masalah di rumah. Terkadang saat saya down, saya ngerasa pengen banget hilang dari dunia. Bener banget sih dari dunia. Dan saya pikir itu akan menyelesaikan masalah satu persatu. Orang yang datang buat nyemangatin aku satu persatu juga buat support aku hilang. Perlu banget sih menurut aku menjaga mental health kita. Mimin tahu nggak caranya? Kasih tahu dong biar siswa lain yang sama kayak aku juga bisa dapat pencerahan. Kalau aku sih sering sama. Serius, nggak bohong serius. Banyak sih. Jangan sih. Siapa nih yang jawab? Mana ya?
Paling aja dulu. Buat kayak Tadi kan ada dia bilang satu persatu juga orang buat support tapi hilang itu kayak bukan hilang gitu. Mereka juga butuh support, harusnya saling support, jangan bukan menyalahkan gitu, tapi lu juga harus saling support lah supaya lu juga bisa support. Kalau lu cuma menerima doang untuk memberi ya mana bisa gitu loh. Jadi kalau mau agak misal stres dengan program sekolah ataupun kita harus healing lah, misalnya mau atau ke pantai atau kemana gitu, atau enggak ya sehari itu nggak ngapa-ngapain, kita fokus pada diri sendiri, kita maunya apa itu, untuk kedepannya apa. dia bilang ke pantai pandemi loh. Mungkin pakainya di privat gitu kan. Jangan ditekan. Kadang tergantung diri sendiri maunya gimana, nggak bisa dapat pendapat dari orang luar juga. Ini sih kebetulan kayak pertanyaan dari teman terdekat. Saya memang dia tuh mungkin diambil sama masalah gitu. Kayak mungkin dia dapat dari sekolah itu sebenarnya dia nggak berat sama dia. Biarin aja kayak cerita-cerita sama dia tuh kayak dia tuh terlalu terombang-ambing dengan masalah yang ada di rumahnya. Terlalu campur. Bukan dari sekolah tapi dari rumah. Dari rumah yang tambah dari sekolah ya ngumpet lah gitu kan. Ini otak juga punya ruang gitu kan. Kapan satu saat nanti pun akan penuh gitu. Tidak bisa segalanya masuk ke otak kita kan. Jadi itu lebih banyak kayak pertengkaran orang tua. Lebih ke orang tua. Susah sih kalau Seriously kayak aku juga pernah ngalamin itu kayak lebih udah biar aja. kalau atau sih kayak lebih enak kita cuek aja daripada ikut campur. Itu kan masalah orang tua, bukan masalah kita. Lagian gini loh, kalau kita terlalu pikirin 2 atau 3 hari lagi tuh orang tua tuh akan baik kan. Kadang kalau sehari ini berantem misalnya siang berantemnya, malam juga kayak baik-baik Udah baikan lagi itu kan. Tapi pikiran kita tuh kayak akan terbawa 1 bulan, 1 tahun, bahkan mungkin kayak dekat gini ya. Mungkin dia tuh udah merasakan begitu dari 5 tahun. Dari 5 tahun. Terus nanti di umur 11 tahun dia kan mungkin akan mencoba memori-memori kayak mengingat memori-memori lagi. Itu akan numpuk di otaknya sampai nanti dia besar. Itu yang bikin kita keseringan kesel. Masalah utama sih yang komunikasi. Ya, mungkin dia belum dapat teman yang bisa dia percaya akan hal itu. Ya ujung-ujungnya itu karena dia jalan keluar gimana? Balik lagi kalau mana susah kalau kita cari yang terpercaya gitu. Misalnya gue cerita sama lu nanti kayak gue takut lu cerita sama siapa gitu, nggak bisa jaga rahasia gue gitu loh. Biasanya Saya kayak orang yang terlalu gengsi nggak bisa gitu sih. Saya kayak pokoknya gini loh, kalau masalah mental health itu orang yang kalian lihat di depan kalian itu belum tentu orang yang aslinya gitu. Kayak saya nih ya Habib bercanda-bercanda, dia tuh orang yang paling lucu lah satu circle itu. Tapi kan kita nggak tahu gimana dia di rumah, gimana dia di kamarnya, gitu kan. Gimana dia saat dia sendiri, saat dia menyendiri, saat dia healing, gimana dia. Disitulah kita tahu dia itu gimana. Karena gak banyak orang yang bisa menyelesaikan masalah. kadang kita biarpun punya teman yang percaya, kita juga nggak enakan cerita masalah kita gitu, takut mereka kepikiran juga. Apalagi teman kita itu sama seperti kita. Takut membebani juga. Serius, ya paling tidaknya itu dia sudah di sini. Kayak dia tuh kayak merasa nyaman banget. Kayak tadi malam itu kan baca-baca gitu kan, ada pertanyaan, wah pertanyaan ini menarik gitu kan. Oh ini dari siapa nih? Oh dari sini, pesan gitu kan. Udah tahu sih. Dan mereka cukup berani juga untuk bicara. Biar enggak. Sumpah ini kayak ini orang yang dijauhin di sekolah. Kayak kan aku masih bisa kayak ngomong sama Valencia kan nyari kelas lain. Kalau dia tuh kayak masuk di apa yang tersisihkan lah dari kelas gitu. Dia tuh bukan tersisih tapi minder aja. Saya pengen temenan ya udah temenan aja tapi dia tuh minder. Kadang ada pikiran jahat kalau mereka kayak ya bener baik-baik aja gitu ya. Dia termasuk diri kita sendiri aja. Belum ya bahasnya. Oke, tadi itu kan sampai di pertanyaannya Pak Unggi. Gimana nih Pak pendapat Bapak tentang pertanyaan tadi? Jadi untuk di masa remaja ini
ketika kalian berada di sekolah tentunya kalian harus lebih fokus dengan namanya belajar. Kalian harus banyak bersosialisasi tentunya dengan teman sekelas mungkin, atau dengan kakak-kakak kelas kalian, dan bisa pula dengan para guru-guru yang kalian anggap dekat lah, atau bisa dengan wali kelas kalian masing-masing. Terus kan kita kan udah bicara panjang lebar di sini tadi. Menurut Bapak nih, apa sih kesimpulan dari pembicaraan kita tadi? Jadi untuk kesimpulannya Kak, jadi ketika kalian mencari teman untuk bermain ataupun teman gaul kalian, kalian harus lebih bisa memilih teman untuk menjadi lebih dewasa tentunya. Jadi semua itu harus dimulai dengan perlahan Kak, step by step jadinya Kak. Jadi mulailah dengan hal-hal yang paling kecil terlebih dahulu, jangan yang terlalu berat. Jadi ketika hal kecil kalian bisa, nanti tentunya dikala kalian sudah menemukan jati diri kalian, hal-hal yang menurut kalian susah itu akan menjadi gampang. Dan ketika kalian berada di sekolah, carilah ilmu sebaik mungkin dan sebanyak mungkin untuk fondasi kalian ke depan. Jadi cita-cita kalian akan ditentukan dengan kalian belajar sejak ini. Oke teman-teman, jadi segitu dulu dari kita. Terima kasih buat Bapak Oki yang udah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Alright, bye.